Halo teman-teman, pada hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami laksanakan, di mana kami akan membuat tugas proyek dari mata kuliah profesi kependidikan. Nah, ada pun beberapa kelompok kami terdiri 1, yaitu saya, Yosua, Indah, Ayu, dan Rini, Risa. Nah, pada saat ini saya menjelaskan tentang profesi dan konsep dasar profesi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu dari materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Apa itu konsep dasar profesi? Secara legal, kata profesi mengandung berbagai makna dan pengertian menurut Horby sebagaimana yang dikutip dari Udin Syafruddin tahun 2009. Kata profesi merujuk dan mengungkapkan suatu kepercayaan, bahkan suatu keyakinan atas suatu kebenaran, ajaran agama atau kredibilitas seseorang. Nah, profesi menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi. Profesi juga merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan sosialisasi dan debat pertama di perguruan tinggi dan diatur oleh suatu kode etik khususnya. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dikasih pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, sebagainya tertentu. Nah, di sini ada 3 profesi. Adalah yang pertama bersangkut dengan profesi, kedua memerlukan kepandaian khusus dijalankan, yang ketiga mengharuskan adanya pembayaran. Nah, profesionalis adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional. Depediknes 2005. Nah, di profesi di dalam pendidikan itu pertama itu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah adalah pemimpin lembaga pendidikan formal yang bertanggung jawab atas manajemen dan keberhasilan operasional. Tugas utama kepala sekolah itu menyusun visi, misi, dan program kerja sekolah, mengawasi kinerja guru dan staf, mengelola hubungan antar sekolah, orang tua, dan masyarakat, mengawasi implementasi kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, administrasi pendidikan. Profesi ini mencakupi pekerjaan administrasi yang mendukung pelancaran operasional lembaga pendidikan. Nah, administrasi pendidikan ini tugas utamanya yaitu mengelola data siswa, guru, dan staf, menyusun laporan kegiatan pendidikan, mengelola dokumen penting seperti nilai sertifikat dan jadwal kegiatan, membantu kepala sekolah dalam urusan administrasi dan keuangan. Yang ketiga, pengawas. Pengawas pendidikan adalah profesi yang bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di suatu pendidikan tertentu. Melakukan supervisi terhadap guru dan kepala sekolah, menilai pelaksanaan kurikulum dan memantau pembelajaran, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kualitas pendidik, bimbing tenaga pendidik dalam meningkatkan kompetensi profesional. Yang keempat, guru. Nah, guru adalah tenaga pendidik yang bertanggung jawab langsung dalam proses tingkat pendidikan formal. Tugas utama merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, membimbing siswa secara akademik dan moral, mengembangkan metode pengajar yang inovatif, jadi teladan bagi peserta didik. Yang kelima yaitu dosen. Nah, dosen adalah tenaga pendidik di perguruan tinggi yang bertugas memberikan pengajaran, melakukan penelitian, dan mengabadikan diri kepada masyarakat. Nah, tugas utama dosen yaitu menyampaikan mata kuliah sesuai bidang keahliannya, membimbing penelitian mahasiswa seperti contohnya skripsi, tesis, atau disertesis, melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu, berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kepada masyarakat. Yang keenam, tenaga laboran. Nah,
Tenaga laborannya itu adalah staf yang bertugas mengelola laboratorium pendidikan dan membantu kegiatan praktikum. Tugas utama tenaga laboran yaitu menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk memastikan laboratorium dalam kondisi bersih dan aman, memberikan panduan teknis kepada siswa atau mahasiswa selama praktikum, melakukan perawatan alat-alat laboratorium. Yang ketujuh, teknisi. Nah, teknisi pendidikan bertanggung jawab mengenai aspek teknis yang mendukung proses pembelajaran mengajar, terutama terkait infrastruktur dan teknologi. Tugas utama memelihara dan memperbaiki peralatan teknologi pendidikan seperti komputer, proyektor, dan jaringan internet. Menyediakan dukungan teknis untuk guru, siswa, atau kegiatan belajar berbasis teknologi. Mengawasi instalasi dan penggunaan alat multimedia. Nah, yang terakhir yaitu tenaga kebersihan sekolah. Tenaga kebersihan sekolah adalah staf yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Tugas utama kebersihan lingkungan sekolah itu membersihkan ruangan kelas, kantor, laboratorium, dan area umum di sekolah, mengelola kebersihan fasilitas sintasi, membantu menjaga lingkungan sekolah agar nyaman dan mendukung pembelajaran, memastikan sampah terkelola dengan baik di lingkungan sekolah. Peran guru dalam pembelajaran. Di sini di slide ketiga atau keempat. Guru lebih banyak sebagai sosok panutan yang memiliki moral yang agama yang patut ditiru, diteladani oleh siswa. Contohnya, keteladanan itu lebih merupakan aspek sikap, perilaku, budi pekerti luhur, dan akhlak mulia seperti jujur, tekun, mau belajar, amanah, sosial, dan sopan santun terhadap sesama. Nah, guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungan. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa mandiri, dan disiplin. Nah, di sini menurut Karl Marx atau teori humanistik, penjelas guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi dirinya. Guru bertugas menyediakan sumber belajar dan memberikan kebebasan siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, menurut ahli Lev Vygotsky, teori sosiokultural, guru bertindak sebagai mediator dan menjembatani siswa dengan lingkungan sosial dan budaya mereka. Nah, guru memperkenalkan alat-alat budaya seperti bahasa, simbol, atau teknologi untuk mendukung pembelajaran. Nah, di sini yang ketiga menurut ahli B.F. Skinner, teori behavioristik, guru berperan memberikan motivasi melalui pemberian penghargaan, reward, atau hukuman punishment untuk mendorong perilaku belajar yang positif. Guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memperkuat respon siswa terhadap pembelajaran melalui penguatan positif. Nah, selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran yang pertama, guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai manajer, guru sebagai administrator, guru sebagai supervisor, guru sebagai leader, guru sebagai inovator, guru sebagai motivator, guru sebagai aktor. Selanjutnya akan menjelaskan Oke, terima kasih kepada Yosua yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi kompetensi profesi keguruan. Nah, kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, yang pertama ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi ini adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam,
yang mencangkup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Dan yang keempat ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, serta masyarakat sekitar. Kemudian kita lanjut ke kode etik keguruan. Nah, secara etimologis, kode etik berarti pola atau aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan sesuatu kegiatan ataupun pekerjaan. Dan lanjut kepada tujuan kode etik. Nah, tujuan kode etik ini adalah untuk menjamin agar tugas pekerjaan co-profession itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Kemudian kita lanjut kepada fungsi kode etik. Nah, fungsi kode etik itu ada beberapa macam. Yang pertama, agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena sudah ada landasan yang digunakannya sebagai acuan. Kemudian untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, kemudian sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Dan memberi arah untuk petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Kemudian kita lanjut kepada kode etik profesi guru dan pengembangannya. Nah, jadi kode etik guru di Indonesia terbaru, kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, kode etik ini juga dapat diartikan sebagai pola aturan, kemudian tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan kegiatan ataupun pekerjaan. Nah, kode etik ini merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Nah, tujuan dari kode etik ini sendiri agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kemudian kita lanjut kepada sanksi pelanggar kode etik. Nah, bagi sanksi pelanggar kode etik, ialah sanksi moral atau dicela dikucilkan. Nah, sedangkan bagi pelanggar berat, itu dapat dikeluarkan dari organisasi itu sendiri. Kemudian kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tanggung jawab guru dalam kepribadian dan juga pengajaran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian siswa di antaranya yaitu pengaruh budaya, di mana anak yang mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Kemudian kedua ada kondisi fisik, di mana berpengaruh langsung dan juga tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Kondisi tubuh juga dapat menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Dan yang ketiga ada daya tarik orang yang dinilai oleh lingkungannya. Biasanya akan menarik lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik. Dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan. Yang keempat ada intelijensi, dari mana perhatian lebih terhadap anak yang pandai dapat menjadikan ia sombong dan anak yang kurang pandai merasa bodoh. Nah, apabila berdekatan dengan orang yang pandai tersebut dan tidak jarang memberikan perlakuan yang kurang baik. Kemudian ada emosi. Nah, ledakan emosi tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai orang yang tidak matang. Penekanan ekspresi emosional membuat seseorang murung dan cenderung kasar, tidak mau bekerja sama dan sibuk sendiri. Nah, selanjutnya ada nama terhadap konsep diri. Namun pengaruh itu hanya terasa apabila anak menyadari bagaimana nama itu mempengaruhi orang yang berarti dalam hidupnya. Yang selanjutnya ada keberhasilan dan kegagalan. Nah, keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri. Kegagalan dapat merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan akan menunjang konsep diri itu. Nah, selanjutnya ada penerimaan sosial. Nah, anak yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepandaiannya. Nah, sebaliknya, anak yang tidak dapat diterima dalam lingkungan sosialnya akan membenci orang lain, cemberut, dan juga mudah tersinggung. Nah, serta ada pengaruh keluarga. Nah, pengaruh keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak. Sebab waktu terbanyak anak adalah keluarga, dan di dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar kepribadian. Nah, selanjutnya ada perubahan fisik. Nah, perubahan fisik kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah
kepada perbaikan kepribadian. Dan juga ada pengalaman awal. Nah, Sigmund Freud menekankan tentang pentingnya pengalaman awal atau masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Misalnya seperti trauma kelahiran, pemisahan dari ibu adalah contoh pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Indah Lestari, saya persilakan. Profesi supervisor klinis dalam pembelajaran, yaitu perannya mengawasi dan mengevaluasi kinerja guru. Supervisor pendidikan bertanggung jawab untuk mengawasi cara mengajar guru di kelas dan mengevaluasi aktivitas metode pengajaran mereka. Yang kedua, ada memberikan bimbingan dan umpan balik untuk perbaikan. Setelah melakukan evaluasi, supervisor memberikan bimbingan kepada guru dengan tujuan membantu mereka mengembangkan keterampilan mengajar. Yang ketiga, ada mengembangkan dan mengimplementasikan program pendidikan. Supervisor pendidikan juga berperan dalam merancang program pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Mengawasi proses belajar mengajar, supervisor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan lebih baik sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Yang kedua, mengevaluasi kemampuan guru. Supervisor bertugas sebagai kemampuan guru dalam aspek seperti penguasaan materi, keterampilan mengajar, dan lainnya. Yang ketiga, ada memberikan saran dan rekomendasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, supervisor memberikan saran dan rekomendasi kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Profesi bidang kepala sekolah, definisi dan peran. Yang pertama, ada kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sekolah. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, administrasi, dan keuangan. Yang ketiga, membuat keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir, mengembangkan kurikulum dan program pendidikan. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Veronica Rini. Baik, selanjutnya materi tentang perbandingan antara supervisor dan supervisor pembelajaran. Yang pertama, supervisor mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada karyawan. Tanggung jawab mengelola kinerja, mengembangkan program pelatihan, dan mengawasi proses kerja. Supervisor pembelajaran, pengawasan atau pemimpin yang bertanggung jawab mengawasi dan mengevaluasi proses pembelajaran. Peran mengawasi, evaluasi, dan memberikan umpan balik kepada guru dan siswa. Tanggung jawab mengembangkan kurikulum, mengawasi proses belajar mengajar, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, profesi pengawas kepala sekolah. Tanggung jawab yang pertama, mengawasi proses belajar mengajar. Yang kedua, mengevaluasi kinerja guru dan staf. Yang ketiga, mengembangkan program pendidikan karakter. Yang keempat, mengelola anggaran sekolah. Yang kelima, meningkatkan hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Yang keenam, mengawasi kedisiplinan dan keselamatan siswa.